Real Madrid dipermalukan Barcelona di El Clasico, performa Kylian Mbappe dalam sorotan. Kinerja Kylian Mbappe saat Real Madrid dipermalukan Barcelona 0-4 di Estadio Santiago Bernabéu dipertanyakan. Pada El Clasico perdana dalam kariernya, Mbappe gagal memberi pengaruh banyak bagi Los Blancos. Pemain asal Prancis itu melewatkan beberapa kesempatan mencetak gol. Kalaupun sukses merobek gawang Barcelona, tercatat sebanyak 2 kali, torehannya tersebut dianulir karena offside. Total Mbappe terperangkan offside 8 kali pada laga La Liga 2024-2025 ini. Menurut ESPN, angka tersebut tertinggi bagi seorang pemain dalam 15 musim terakhir. Kami mengambil risiko dengan posisinya, Barcelona bermain tinggi di lapangan. Karena selisih kecil, kami tidak dapat memanfaatkan situasi itu, kata pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Mbappe juga mendapat 3-4 peluang dan melewatkannya, justru ketika tim membutuhkan sesuatu yang ekstra, sambungnya. Kekalahan pada laga ini membuat Real Madrid tertinggal 6 angka dari Barcelona pada klasemen sementara. Pertandingan berlangsung dengan sangat ketat, kedua tim saling menciptakan peluang, dimulai dengan tendangan spekulatif Kylian Mbappe pada menit ke-12 yang melambung di atas mistar gawang kiper Inaki Pena. 1 menit setelahnya, Lamine Yamal memasuki area kotak penalti Madrid, namun tembakannya terlalu lemah sehingga mudah ditangkap oleh kiper Andriy Lunin. Barcelona kembali mendapatkan kesempatan pada menit ke-21 melalui Rapinya yang memanfaatkan serangan, tetapi bola melambung di atas mistar gawang Lunin. Madrid memperoleh peluang terbaiknya dari Vinicius pada menit ke-23, calon peraih Ballon d'Or 2024 itu melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti untuk mengelabui Pau Cubarsí, tetapi tendangan jarak dekatnya melenceng ke sisi kanan gawang Barcelona. Madrid berhasil membobol gawang Barcelona melalui Mbappe pada menit ke-30 setelah mengelabui Inaki Pena. Namun gol tersebut dianulir oleh wasit setelah tinjauan VAR yang menyatakan Mbappe dalam posisi offside. Real Madrid mulai meragukan Carlo Ancelotti. Kekalahan pada laga El Clasico dilaporkan jadi titik balik karir Carlo Ancelotti di Real Madrid. Real Madrid disebut mulai mengubah pikiran mereka dan membuka kans untuk mendepak Ancelotti. Real Madrid bertemu Barcelona pada laga pekan ke-11 El Clasico. Pada duel di Bernabeu itu, Real Madrid menderita kekalahan yang buruk. Madrid kalah dengan skor 0-4 dari Barcelona. Itu merupakan kekalahan pertama Real Madrid di La Liga hingga pekan ke-11. Namun, secara keseluruhan, ini merupakan kekalahan kedua Real Madrid. Sebelumnya, mereka kalah 0-1 dari Lille pada laga Liga Champions. Harusnya, itu bukan bencana besar bagi klub pada umumnya. Namun, ini adalah Real Madrid, setiap kekalahan akan dihitung, apalagi lawan klub rival. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Carlo Ancelotti masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni tahun 2026 atau akhir musim depan. Di awal musim, Real Madrid tidak punya rencana untuk mengakhiri kontrak itu lebih cepat. Namun, menurut laporan Relevo, situasinya kini berbeda. Media asal Spanyol itu menyebut dukungan dan kepercayaan pada Ancelotti mulai terkikis. Ada konsekuensi yang harus ditanggung Don Carlo setelah laga El Clasico. Ada yang berubah di internal klub. Sebagian sosok dalam jajaran direksi mulai meragukan masa depan Ancelotti. Riak-riak di ruang ganti juga mulai muncul. Di sisi lain, Florentino Perez dan para direktur yang paling relevan masih percaya pada Ancelotti. Mereka melihat Ancelotti sebagai legenda dan tidak akan dipecat dalam waktu dekat. Rodri raih Ballon d'Or 2024, Vinicius dan Real Madrid tolak hadir. Gelandang Manchester City, Rodri, resmi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 dalam acara yang digelar di Paris. Namun, kemenangan ini tidak luput dari kontroversi setelah Real Madrid, yang kecewa dengan hasil tersebut, memutuskan untuk tidak mengirim perwakilan, termasuk Vinicius Junior, yang sebelumnya difavoritkan untuk meraih penghargaan bergengsi ini. Vinicius Junior, bintang Brasil yang berperan penting dalam membawa Real Madrid meraih gelar La Liga dan Liga Champions musim lalu, dianggap banyak pihak sebagai kandidat kuat untuk membawa pulang trofi tersebut. Namun, laporan yang beredar pada Senin pagi menyebutkan bahwa Vinicius tidak akan memenangkan Ballon d'Or, memicu kemarahan dari pihak Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut membatalkan rencana perjalanan mereka ke Paris dan memutuskan untuk tidak menghadiri acara tersebut.
Nama-nama besar seperti pelatih Carlo Ancelotti, Kapten Jude Bellingham, Presiden Florentino Perez, dan Vinicius sendiri, semuanya absen dari acara penghargaan tahunan tersebut. Meski demikian, penghargaan tim terbaik tahun ini tetap diberikan kepada Real Madrid, meskipun tanpa perwakilan klub untuk menerima trofi tersebut. Rodri, di sisi lain, tampil gemilang sepanjang musim 2023-2024, ia menjadi pilar penting dalam kesuksesan Manchester City menjuarai Liga Inggris untuk keempat kalinya secara berturut-turut dan juga membawa timnas Spanyol meraih gelar juara Euro 2024. Performa impresifnya sepanjang tahun membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut, semakin mengukuhkan dominasinya di kancah sepak bola internasional. Gelar Ballon d'Or 2024 ini menjadikan Rodri sebagai pemain Premier League pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak Cristiano Ronaldo pada tahun 2008. Rodri juga menjadi pemain Spanyol kedua yang pernah meraih Ballon d'Or, mengikuti jejak legenda Barcelona, Luis Suarez, yang memenangkan trofi tersebut pada tahun 1960. Rodri menghadiri acara penghargaan dengan menggunakan kruk setelah mengalami cedera ligamen anterior, ACL, saat Manchester City bermain imbang 2-2 melawan Arsenal pada. Cedera tersebut diperkirakan akan membuatnya absen hingga akhir musim 2024-2025. Jude Bellingham jadi sasaran kritik pers Spanyol usai kekalahan memalukan Real Madrid dari Barcelona. Jude Bellingham kini menjadi sorotan tajam media Spanyol setelah Real Madrid menelan kekalahan telak 4-0 di kandang sendiri melawan Barcelona saat El Clasico. Meskipun Bellingham sebelumnya tampil cemerlang dengan mencetak 23 gol di semua kompetisi musim lalu, ia masih mencari gol pertamanya untuk Madrid musim ini. Dalam pertandingan tersebut, Bellingham sangat ingin mencetak gol melawan rival abadi, namun gagal berkontribusi di tengah kekalahan menyakitkan timnya. Jude Bellingham berharap gol pertamanya musim ini dicetak saat El Clasico. Media olahraga Marca menyoroti bahwa ada satu sosok yang harus bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami Bellingham, yaitu manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti. Marca berpendapat bahwa keputusan Ancelotti untuk tidak menempatkan Bellingham di posisi idealnya telah menghambat performanya. Mereka menekankan bahwa etos kerja Bellingham sangat baik, namun ia seringkali ditempatkan di posisi yang tidak mendukung, termasuk sebagai bek sayap. Wartawan Juan Ignacio Garcia Ochoa menulis di Marca, Bellingham adalah bayangan dari pemain yang bersinar di musim lalu di Bernabeu. Kesalahannya bukan pada dirinya, tetapi pada cara dia dikelola. Dia menambahkan, setiap hari ia bermain di posisi yang bukan miliknya, dan meskipun ia memberikan segalanya, ia tidak bisa bersinar. Memainkan Bellingham dekat sayap kanan atau sebagai bek sayap adalah keputusan yang perlu segera diperbaiki oleh Ancelotti. Fakta bahwa seorang pemain yang tahun lalu mencetak hampir 20 gol belum mencetak satu pun hingga hampir memasuki bulan November adalah sesuatu yang layak dianalisis secara serius.